Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Irawan Adi Putra dengan NPM 33341900069 dan rekan saya Fardiani Adilah Afif dengan NPM 33341900086. Di sini kami akan mempresentasikan tentang thermodynamics of roasting nickel. Silakan disimak ya. Nah, ini adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, lalu selanjutnya kita akan membahas proses roasting biji nikel, lalu kita juga akan menjelaskan aspek termodinamika dari proses roasting biji nikel, dan kita juga akan menampilkan diagram Ellingham yang digunakan pada proses roasting biji nikel. Di akhir kita juga ada kesimpulan terkait presentasi kami dan referensi yang kami gunakan. Yang pertama ada pendahuluan. Pengertian dari reduction roasting ini adalah proses pemanggangan biji yang bertujuan untuk menurunkan bilangan oksida atau mereduksi oksida sepenuhnya menjadi logam. Biasanya menggunakan karbon monoksida, hidrogen, dan karbon. Penggunaan tersebut dapat dilakukan dengan mencampurkan bahan berkarbon seperti kokas atau biji laterit, atau bisa juga dengan mengumpankan secara terpisah. Dalam tahapan reduction roasting ini menggunakan proses Kern. Proses Kern ini adalah gabungan dari dua langkah utama, yaitu pereduksian oksida nikel dan kobalt dari biji yang diharapkan dapat selektif terhadap oksida besi. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh proses pelindian atau leaching dari logam hasil reduksi dan larutan amonium karbonat. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari proses Kern. Keunggulan yang pertama yaitu biaya reagen yang lebih murah. Yang kedua, proses Kern ini dapat digunakan untuk mengolah campuran dari biji limonit dan saprolit. Dan yang ketiga, bahaya yang ditimbulkan dari proses Kern ini relatif kecil dibandingkan proses-proses lainnya, sebab proses Kern memiliki karakteristik dan jumlah tiling yang lebih rendah. Sedangkan kelemahan dari proses Kern ini yang pertama yaitu menggunakan energi yang tinggi pada saat proses pengeringan dan reduction roasting saat tahap awal dan proses kalsinasi saat tahap akhir. Yang kedua yaitu recovery yang didapatkan dari nikel dan kobalt relatif rendah. Nikel sebesar 75-85% dan kobalt sebesar 45-55%. Ini merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan proses Kern di dalam reduction roasting nikel, yaitu PT Queensland Nickel yang berada di Australia. PT ini didirikan pada tahun 1971 yang dimiliki oleh Clive Palmer. Nah, ini adalah Heresov Multiple Heat Furnace, yaitu tempat terjadinya proses reduction roasting biji nikel. Pada gambar di sebelah kiri ini dapat terlihat anak panah yang bertuliskan supply. Di sini adalah pintu masuk dari biji nikel yang akan di roasting. Nah, ini adalah lapisan-lapisannya yang merupakan alasan kenapa disebut multiple heat furnace. Nah, yang di bagian bawah ini adalah pintu keluar atau discharge dari proses roasting yang telah selesai. Di bagian tengah ini adalah saluran di mana dihembuskannya udara pendingin. Dan di gambar yang tengah ini adalah aliran proses terjadinya proses di dalam Heresov Multiple Heat Furnace. Yaitu dapat terlihat di bagian tengah ini adalah udara pendingin dihembuskan, dan di sebelah sini adalah pintu masuk dari biji yang akan di roasting. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah gambar Heresov Multiple Heat Furnace, yang di sebelah kiri ini adalah bagian dalamnya dan di sebelah kanan ini adalah bagian luarnya. Nah, ini adalah bahan baku dan produk atau hasil dari proses di dalam Multiple Heat Furnace. Bahan bakunya ada biji laterit berupa nikel oksida. Lalu digunakan juga batu bara atau bisa menggunakan minyak, dan gas reduktornya adalah gas karbon monoksida dan gas hidrogen. Hasil dari proses multiple heat furnace ini yaitu berupa logam nikel, hasil reduksi dari nikel oksida. Di dalam multiple heat furnace ini digunakan temperatur 850 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ini tentang jenis-jenis biji nikel laterit. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu nih tentang biji nikel laterit.
Endapan nikel sekunder atau biasa disebut endapan nikel laterit merupakan suatu endapan yang terbentuk karena adanya proses konsentrasi mineral-mineral berharga yang mengandung nikel yang berasal dari pelapukan batuan asal atau host rock oleh gaya-gaya eksogen. Nikel laterit ini sangat bergantung pada proses pelapukan baik secara fisik maupun secara kimiawi. Nah, biji nikel laterit ini terbagi menjadi biji nikel limonit dan biji nikel saprolit. Biji nikel limonit ini biasanya mengandung oksida besi yang lebih tinggi dibanding biji saprolit. Dan secara lapisan biji limonit ini berada di atas zona biji nikel saprolit. Nah, untuk biji saprolit atau biji nikel saprolit adalah biji nikel yang mengandung kandungan nikel dan magnesium silikat yang lebih tinggi dibanding biji limonit. Tetapi oksida besinya lebih rendah dibanding biji nikel limonit. Biasanya itu ditemukan dalam mineral oksida besi seperti magnesit, kuarsa, garnierit, dan geotit. Selanjutnya ada proses roasting biji nikel. Ini merupakan diagram alir dari proses Karan. Yang pertama ada drying, grinding. Pada kelompok kami membahas tentang reduction roasting yang terjadi setelah proses drying and grinding. Ada 5 tahapan dalam proses Karan. Yang pertama, tahapan drying and grinding. Dalam proses drying atau pengaringan, biji limonit dan saprolit akan dikeringkan di dalam rotary dryer yang bertujuan untuk mengurangi kandungan air dari 30-50% menjadi 2-3%. Sedangkan dalam proses grinding bertujuan untuk menurunkan atau mereduksi ukuran partikel menjadi min 74 mikrometer atau setara dengan kelolosan 200 mesh. Tahap yang kedua yaitu reduction roasting. Nah, pada saat reduction roasting ini menggunakan bahan bakar minyak dan gas reduktor pada temperatur 850 derajat Celcius sehingga seluruh oksida nikel dan sekitar 10% oksida besi dapat direduksi menjadi logam. Pada tahap ini bertujuan untuk mengubah nikel menjadi suatu bentuk yang dapat larut dalam larutan amonia dan dapat dipisahkan dari besi yang tidak dapat larut. Reduction roasting ini menggunakan alat yang bernama Herzog Multiple Hearth Furnace yang sudah dijelaskan oleh partner saya sebelumnya. Tujuan dari bahan bakar minyak yang dicampurkan ke biji laterit tersebut bertujuan untuk menjaga temperatur tinggi di dalam tanur pada saat proses pembakaran dan menjaga agen-agen pereduksian selama proses reduksi. Nah, proses ini merupakan proses yang paling kritis sebab proses ini yang menentukan recovery yang diperoleh recovery nikel dari biji laterit tersebut. Nah, setelah biji dilakukan reduction roasting, biji akan didinginkan hingga 150 hingga 200 derajat Celcius. Kemudian dilakukan leaching dengan menggunakan larutan amonia atau amonium karbonat. Di proses leaching ini nikel secara selektif terleaching dari padatan biji. Di dalam larutan, nikel dan kobalt akan membentuk senyawa kompleks dengan amonia dalam keadaan stabil. Sementara besi teroksidasi menjadi Fe3+ dan mengendap sebagai besi hidroksida atau FeOH3. Setelah di-leaching, larutan yang kaya hasil pelindian dipisahkan dari residu pelarutnya melalui serangkaian tahapan pencucian counter current decantation atau CCD. Pemisahan nikel dan kobalt dilakukan dengan menggunakan ekstraksi pelarut dalam larutan LiX dan Cyanex. Kobalt selanjutnya diperoleh dengan mengendapkannya sebagai senyawa sulfida, sedangkan nikel diperoleh dalam bentuk nikel karbonat atau basic nikel karbonat, biasa disebut BNC, melalui proses steam stripping. Setelah dilakukan separation, dilakukan proses kalsinasi. Nah, di proses kalsinasi ini bertujuan untuk mengubah nikel karbonat menjadi nikel oksida. Nikel oksida direduksi oleh gas hidrogen sehingga menjadi nikel murni dengan kandungan sebesar 99% nikel. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih aspek termodinamika dari proses reduction roasting.
Di dalam proses reduction roasting, aspek termodinamika digunakan untuk memprediksi produk kesetimbangan yang timbul dari reduksi solid state dari biji limonit dan dari biji saprolit. Dalam reaksi ini dipengaruhi oleh suhu reduksi, komposisi biji, dan penambahan karbon. Nah, di dalam reduction roasting ini terjadi reaksi reduksi oksidasi atau biasa disebut reaksi redox dalam materi stoikiometri. Reaksinya yaitu Fe2O3 ditambah C menjadi 2FeO plus CO. Lalu di bagian nikelnya yaitu nikel oksida atau NiO ditambah karbon atau C menjadi nikel plus CO. Itu jika menggunakan reduktornya berupa karbon. Kalau reduktornya menggunakan CO, maka reaksinya menjadi NiO plus CO menjadi Ni plus CO2. Nah, kalau kita menggunakan reduktornya adalah gas hidrogen atau H2, maka reaksinya menjadi NiO plus H2 menjadi Ni plus H2O. Nah, dengan cara ini, reduksi solid state suhu rendah dapat dilakukan untuk memulihkan sebagian besar formasi nikel dan magnetit dapat dihindari, yang akan memungkinkan pemisahan magnetik selanjutnya untuk menghasilkan konsentrasi nikel tingkat tinggi. Untuk biji limonit, kebutuhan karbon stoikiometri adalah 7,07 kg per 100 kg biji. Sedangkan untuk biji saprolit adalah 2,76 kg per 100 kg biji. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses Kern. Yang pertama, reaksi kimia saat reduction roasting, yaitu NiO ditambah 2Fe2O3 ditambah 3H2 menjadi FeNi ditambah Fe3O4 ditambah 3H2O. Selanjutnya, pada proses pelindian, reaksinya yaitu Ni ditambah setengah O2 ditambah 8NH3 ditambah 2CO2 ditambah H2O menjadi NiNH3 6 kali ditambah 2NH4 plus ditambah 2CO3 dan yang kedua yaitu FeNi ditambah O2 ditambah 12NH3 ditambah 3CO2 ditambah H2O menjadi NiNH3 6 kali ditambah FeNH3 4 kali ditambah 2NH4 plus ditambah 3CO3. Dan selanjutnya ke steam stripping yaitu NiNH3 6CO3 menjadi NiCO3 ditambah NH3. Ke proses kalsinasi yaitu proses yang terakhir yaitu NiCO3 menjadi NiO ditambah CO2 untuk kalsinasi dan reaksi reduksinya itu NiO ditambah H2 menjadi Ni ditambah H2O. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih diagram Ellingham yang digunakan pada proses reduction roasting biji nikel. Ini adalah diagram Ellingham yang kami ambil dari salah satu referensi kami. Pada diagram Ellingham ini yang perlu diperhatikan adalah garis biru putus-putus milik reaksi NiO plus CO. Lalu garis merah milik C plus CO2. Nah, dari kedua garis tersebut dapat terlihat titik perpotongan antara dua garis tersebut yaitu berada di sekitar 420 derajat Celcius. Nah, pada suhu 420 derajat Celcius ini kedua reaksi tersebut sama-sama setimbang atau sama-sama stabil sehingga tidak ada yang bisa mereduksi atau teroksidasi pada suhu tersebut. Nah, oleh karena itu pada gambar ini dapat terlihat C atau karbon bisa mereduksi nikel oksida pada suhu lebih dari 420 derajat Celcius. Sedangkan jika berada pada temperatur atau suhu kurang dari 420 derajat Celcius, C tidak bisa mereduksi nikel oksida. Nah, pada referensi yang kami gunakan juga digunakan suhu 850 derajat Celcius pada proses di dalam Herreshoff multiple hearth furnace, yaitu sekitar berada di garis yang telah kami tandai ini, sehingga C bisa mereduksi
NiO. Nah, selanjutnya setelah kami paparkan presentasi tentang thermodynamics of roasting nickel, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu reduction roasting nickel merupakan salah satu alur proses gabungan dari pyrohidrometalurgi. Pyrometalurgi terjadi karena adanya proses roasting, sedangkan pada hidrometalurgi karena adanya proses leaching dalam larutan amonium. Pada reduction roasting nickel menggunakan proses Kern atau menggunakan proses yang energinya tinggi dengan alat yang bernama Hershov Multiple Heat Furnace. Reduction roasting dalam aspek termodinamika memuat proses stoikiometri, yaitu reaksi reduksi oksidasi atau redox, di mana nikel oksida direduksi oleh karbon. Ini referensi yang kami gunakan pada presentasi kami kali ini. Terima kasih atas kehadirannya setelah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.